Jadi karena kemarin kita udah jalan-jalan ke Fontaine dan Liyue, kali ini aku bakal lanjut ke quest nomor 3, yaitu Golden Slumber. Dan ya, aku bakal ke Sumeru Padang Pasir. Jadi pada kali ini juga sama, aku cuma ngelanjutin quest dan baru sampai saja di sana aku udah nggak jelas, malah nyoba nembus tembok karena kiraku ada jalan rahasia, ternyata enggak sih, aku aja yang nggak lihat map dulu. I'm sorry, I always being skeptical about Sumeru. Setelah datang ke titik yang ditandain map, di bawahlah aku bertemu sama kipas angin Mas Pion. Produk Indonesia. Jujur di sini aku nggak ngeh diminta gimana, udah baca guide-nya pun tetap nggak paham karena di guide-nya ada foto air gliding. Aku juga coba ngepakin sayap, benar nggak ada yang berubah. Jadilah aku kembali ke cara klasik, yaitu buka YouTube. Habis balik dari YouTube, baru aku akhirnya paham dan ngelanjutin quest-nya. Di sini aku diminta untuk cari cahaya biru gitu. Lalu bawa mereka ke tempat asalnya, baru setelah itu aku bisa progres untuk ke titik selanjutnya. Buat dapetin cahaya biru ini pasti bakal ngerjain puzzle dahulu, dan yang dimana bener-bener wasting time banget. Sampai mau tidur aja bawaannya. Bukan hanya karena lama, tapi bikin aku yang malas mikir jadi capek nih, karena aku udah mikir kritis. Walaupun endingnya kalau udah nyerah tetap buka YouTube sih, tapi tetap aja effort. Sehabis itu aku ketemu dengan Tirzat, Jet, dan Jebrail, aka Ayah Jet. Gak tau ya, di sini tuh Tirzat sensian mulu, misuh-misuh. Apalah dia. Dan kita akhirnya lanjut naik elevator dan sampai ke Mausoleum of King Deshret. Di sana ngapain? Ya jelas ngerjain puzzle lagi. Habis itu cutscene, nunjukin kalau kita nemu sarkofagus atau peti mumi gitu, dan buat ngebuka sarkofagus ini, aku harus ngerjain puzzle lagi. Dan ternyata setelah dibuka malah nggak ada apa-apa. Di momen ini aku ingin rasanya ngeremuk Tirzat. Sebelum aku ngeremuk Tirzat, tiba-tiba ada semacam lift yang ke bawah di lantai di mana kita berada. Dan jadinya aku lanjut naik lift itu. Sampai di sana ternyata ada relief yang aktif dan ngebuka dan terusan. Tapi kata Paimon, kita masih perlu memenuhi beberapa patches biar aktif sepenuhnya. Yang jelas pasti main puzzle lagi, dan hal itu harus dilakukan oleh aku. Siapa lagi kan ya? Setelah jalan lebih dalam menelusuri Mausoleum of King Deshret, ternyata di dalam juga banyak anggota Fatui. Dan yang sekarang lagi pada ngelawan Jebrail. Maksud aku ya cukup banget, masa satu orang lawan dua orang? Untung bapak satu ini tidak apa-apa, padahal niat dia cuma investigasi reruntuhan di padang pasir aja sebenarnya. Malah sampai kayak gini. Habis itu aku lanjut jalan ngikutin titik di map dan ketemu beberapa anggota Fatui yang punya chest. Jadi aku skip aja. Soalnya nggak tahu nih kapan lagi aku bakal balik ke Sumeru Padang Pasir kan. Dan ketemulah kita sama Samael. To be honest, this man kinda Nah, pokoknya Samael itu adalah teman Jebrail satu organisasi dulu. Tapi karena Jebrail punya anak, dia mencoba melupakan masa lalunya dan mengganti tujuan hidupnya. Samael nggak terima, menurut dia karena cinta malah ngebuat Jebrail lupa akan dirinya yang sebenarnya, lupa bahwa dia dulu itu kuat banget dan Jebrail malah menyia-nyiakan kekuatannya. Dan justru karena itu, menurut Samael, Jebrail sekarang makin lemah. Dan ternyata Samael juga yang membunuh Ibu Jet. Pedih banget. Di sini kondisinya Jebrail mencoba melupakan masa lalu, tapi Samael masih berharap buat Jebrail untuk kembali. Jebrail juga tidak cerita ke masa lalunya ke anaknya, makanya Jet ngerasa kenapa nggak ngomongin ini dari awal gitu, karena Jet itu nganggep Jebrail itu kayak very panutan banget lah, ayah gue gitu. Dan Tirzat, bro, dia benar-benar manas-manasin doang. Di sini Samael bertindak sangat manipulatif demi Jebrail balik bareng dia. Dan juga Samael megang kata as Jebrail, karena Jebrail dulu ada pengkhianat yang mengambil kunci yang kelompoknya dulu sangat butuhkan sampai sekarang. Makanya Samael masih ngelakuin hal ini, exploring, mencoba menemukan Jebrail juga. Tindakan pengkhianatan ini yang gak mau Jebrail biarin Jet tahu, karena menurut dia masa lalu dia tuh terlalu kelam, dan dia ngerasa juga Jebrail juga sadar bahwa Jet itu nganggap dia tuh kayak pahlawannya dia. Dan Samael, this man is really mean, better to make him shut that mouth up.
Selanjutnya aku lanjut ngerjain puzzle dan dapat patches baru. Jujur ini quest walaupun aku mulainya nggak dari awal tapi tetap aja lama. Untungnya ada Primogem kan yang menunggu. Aku skip ke dekat ending karena jujur nggak ada lagi yang bisa aku lakuin selain ngerjain puzzle. Dan screen recordedku hilang di ending padahal that's the whole point. Tapi aku udah berhasil nyelesain quest ini. So I'm so sorry, I'm very sad. Jadi mari aku ceritain aja ya endingnya. Pada akhirnya setelah ngerjain seluruh puzzle, Samael muncul dengan menyandra Jet dan mengejek Jebrael dengan mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia memimpin kelompoknya sejauh ini adalah untuk memasuki Golden Slumber atau tidur emas di ruang tahta. Golden Slumber yang dimaksud adalah surga alam mimpi yang memperbolehkan bagi mereka yang berhasrat untuk mendapatkan pengetahuan Raja Destred. Samael mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk memasuki Golden Slumber adalah melalui doa yang hanya diketahui oleh Jebrael. Inilah key atau kunci yang dibawa pergi oleh Jebrael. Mau tidak mau Jebrael membacakan doanya untuk membebaskan Jet kan? Samael mengulangi doanya dan jatuh ke dalam Golden Slumber. Tetapi Jebrael menyatakan bahwa ini adalah perjalanan satu arah dan mereka yang memasukinya mungkin tidak akan pernah kembali ke dunia nyata. Meskipun demikian, Samael telah memperoleh pengetahuan Raja Destred dengan memasuki Golden Slumber. Dan karena itu, Samael memiliki kendali atas tanah yang dimana Traveler, Paimon, Jet, Tirza, Jebrael berdiri saat itu, menyebabkan awan gelap menyelimuti ruangan dan memaksa kita yang di sana untuk segera melarikan diri. Namun pintu keluar telah ditutup. Jebrael menyadari satu-satunya cara untuk menghentikan Samael adalah dengan memasuki Golden Slumber dan mengorbankan dirinya untuk mengambil alih kendali tanah itu, juga untuk membiarkan kita, yaitu Traveler, Paimon, Jet, dan Tirza untuk keluar dari sana. Jujur aku nangis sama endingnya. Quest ini giving vibe. Hanya karena mimpiku berbeda darimu bukan berarti mimpiku juga tidak penting. Bro just want to make sure that her daughter feels safe and sound with him, but his past always trying to catch him. So itu questnya. Aku kasih rating 8/10. Yang aku gak suka cuma puzzle-nya yang lama banget. Primonya, lumayan banget. Karena aku dapatnya gak cuma saat di ending, tapi juga saat ngelakuin quest-quest beberapa bab questnya. Big thanks buat duo helper ini, buat aku nyelesain questnya. And see you di Zahara the Explorer episode selanjutnya. Bye-bye!